Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang mana dengan semua nikmat tersebut di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali di rumah dari rumah-rumah Allah untuk melanjutkan pengajian rutin kita. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga di yaumil akhir nanti. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita masih di bab adzan ya. Sekarang kita masuk ma yustahabbu lil muadzin ya. Apa saja yang dianjurkan untuk muadzin atau sunnah-sunnah bagi seorang muadzin, sunnah-sunnah bagi seorang muadzin. Yustahabbu lil muadzini an yattasifa bis sifatil atiyah ya. Dianjurkan bagi seorang muadzin atau disunahkan bagi seorang muadzin untuk memiliki sifat-sifat berikut ini. Paling tidak ada kurang lebih 6 poin ya, anjuran-anjuran bagi muadzin atau sunnah-sunnah bagi seorang muadzin ya. Yang pertama disunahkan atau dianjurkan yakni an yabtaghiya bi adzanihi wajhallah ya. Hendaknya seorang muadzin itu ya meniatkan azannya, ketika berazan diniatkan hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mau azan itu dicek dulu kondisi hatinya, niatnya bagaimana. Karena azan itu ibadah. Dan syarat diterima ibadah itu ada 2 ya. Yang pertama ikhlas. Jadi niatnya harus ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala tanpa campuran. Karena ikhlas sendiri maknanya apa, jemaah? Murni ya, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa campuran ya, jadi murni ya. Artinya azan kita harus ikhlas ya. Kemudian yang kedua, azannya itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah bahas kemarin ya, ada beberapa azan. Yang pertama diriwayatkan oleh siapa? Abdullah bin Zaid ya. Yang kedua Abu Mahdhurah ya, Abu Mahdhurah ya. Baik, jadi itu syarat secara umum diterima ibadah. Termasuk azan adalah ibadah, maka syaratnya harus ikhlas, kemudian sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala ya'khudh alaihi ajran ya, fala ya'khudh alaihi ajran. Maka dari itu ya, ia tidak mengambil upah dari azannya ya. Maka dari itu ia tidak mengambil upah dari azannya ya. Makanya yang boleh mana, Pak? Mengambil upah untuk azan atau azan untuk mengambil upah? Mengambil upah untuk azan atau azan untuk mengambil upah? Yang tidak boleh yang mana? Saya ulangi ya, mengambil upah untuk azan atau azan untuk mengambil upah. Sama analoginya dengan ya, mengajar untuk mengambil upah atau mengambil upah untuk mengajar. Kira-kira yang mana yang tidak boleh, yang mana? Kalau ini berarti kan dibalik pertanyaannya ya, azan untuk mengambil upah
atau mengambil upah untuk azan. Kira-kira yang tidak boleh gimana? Yang mana mengambil upah untuk azan? Yang tidak boleh? Yang tidak boleh mana? Azan untuk mengambil upah? Enggak, kedua-duanya benar. Mengambil upah untuk azan atau azan untuk mengambil upah? Yang tidak boleh? Apa Pak? Yang nggak boleh itu ya mengambil upah untuk azan. Ya. Dia mau azan kalau dibayar. Ya. Nah ini yang nggak boleh. Kalau nggak dibayar, oh nggak mau azan. Mau azan. Nah ini nggak boleh. Tapi kalau memang dia azan, ya tiba-tiba dia dibayar, ya. Namun dia tidak meminta, boleh tidak? Boleh, nggak jadi masalah. Atau memang ada pekerjaan khusus seorang muadzin, ya dia digaji dan seterusnya, dapat fasilitas, dapat tunjangan, ya dengan azannya, boleh tidak? Boleh, nggak jadi masalah. Ya. Sama dengan mengajar, ya guru-guru, dosen, ustadz di pondok pesantren, ya boleh nggak mengambil upah? Boleh, di pondok pesantren kan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, boleh. Yang dimaksud di sini fala ya'khudz alaihi ajron, ya dia itu mau azan kalau dibayar, sama kayak baca Quran. Soalnya mengambil upah dari bacaan Al-Quran itu nggak boleh. Contoh misalnya seperti apa maksudnya Ustadz? Ya, dia hanya mau baca Al-Quran kalau dibayar. Biasanya terjadi di mana? Di mana Pak? Oh ada Pak ya? Oh ada ya. Kalau nggak dibayar mau nggak mau aneh baca Quran. Tapi kalau dibayar, ya ditanya dulu berapa emang bayarannya. Gitu. Kalau disederhanakan wani piro. Dan ini pernah terjadi Pak. Biasanya di hajatan pernikahan. Kan biasanya sebelum akad itu ada apa? Ada qori ya. Di sebagian tempat qorinya minta tarif Pak. Qorinya minta tarif. Assalamualaikum tuan rumah. Waalaikumsalam kata qori di teleponnya. Bisa nggak Pak baca Quran dihajatkan anak saya? Ya, paling-paling bacanya 2 ayat surat Ar-Rum sama An-Nisa. Ya. Itu mintanya Pak sampai 5 juta, 10 juta. Karena dia qori juara lagi. Jadi punya nilai jual. Bacanya paling 2 ayat, 3 ayat. Ya. Sampai tuan rumahnya cerita ke saya, Ustadz Afwan Ana nggak sanggup, ya, nggak sanggup minta qori si fulan itu. Kenapa emang minta bayarannya tinggi? Astagfirullah ya. Baca Quran, bayaran. Baca Quran cuma 2-3 ayat. Ya. Nah ini nggak boleh. Ya. Maka di sini ya hendaknya meniatkan azan untuk mengharap ridho Allah dan tidak boleh baginya ya untuk mengambil upah untuk azannya. Ya. Fa'an Utsman ibni Abil As ya, dari Utsman bin Abil As, bukan Utsman bin Affan ya, Utsman bin Abil As. Dan ini dalilnya dia mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku mengatakan wahai Rasulullah, ij'alni imama qaumi, angkatlah aku sebagai imam kaumku. Ya. Jadi Utsman bin Abil As berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, angkatlah aku sebagai imam kaumku. Maka Rasulullah bersabda, qal anta imamu, engkau imam mereka. Engkau imam mereka. Ya. Waqtadi bi'ad'afihim, jadikanlah yang paling lemah sebagai ukuran. Jadikanlah yang paling lemah sebagai ukuran, kata Nabi SAW.
wattakhidh muadzinan la ya'khudhu ala adzanihi ajron. Ya. Angkatlah muadzin yang tidak mengambil upah dari azannya. Jadi Utsman bin Abil As minta kepada Rasulullah agar dirinya diangkat sebagai seorang imam. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan dua catatan untuk Utsman bin Abil As. Yang pertama, waqtadi bi'ad'afihim, jadikanlah yang paling lemah sebagai tolak ukur. Maksudnya apa? Yang paling lemah itu skala prioritas rakyat jelata. Ya, skala prioritas. Nah, itu imam ya secara umum. Ya. Kalau imam sholat, ya, kata Nabi SAW, Nabi SAW pernah menegur Mu'adz bin Jabal karena ketika jadi imam sholat baca terlalu panjang, Pak. Ya. Terlalu panjang. Di sholat Isya kalau nggak salah, rakaat pertama itu baca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah sampai selesai. Itu sanggup kalau ada imam model gitu, Pak? Waduh, udah alif lam mim lagi aja gitu. Urusannya panjang. Rakaat pertama Al-Baqarah, ya. Ada salah seorang sahabat, begitu masuk rakaat kedua, dia ngebatin, mudah-mudahan Mu'adz lebih pendek bacanya karena saya punya hajat. Dia punya hajat, Pak. Ali Imran dibaca. Akhirnya sahabat tersebut ya, pulang ke rumahnya karena punya hajat. Keluar dari saf salat pulang. Selesai sholat, ada sahabat yang laporan ke Mu'adz, Mu'adz, dia tadi rakaat kedua keluar dari saf salat, pulang. Apa kata Mu'adz? Huwa munafik. Dia seorang munafik. Langsung divonis, oh, insyaallah ya. Dia seorang munafik. Sampai ke kuping orang tersebut nggak terima, ya. Maka mengadu kepada Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Maka kata Rasulullah SAW, panggil Mu'adz. Panggil Mu'adz. Mu'adz datang di hadapan Rasulullah. Kira-kira dipuji apa dicela? Mu'adz kurang panjang ya, sekalian aja ya. Surat Maryam, surat Ibrahim dan sebagainya. Nggak dipuji namun ditegur. Sampai 3 kali pengulangan. Afitanun ya Mu'adz, afitanun ya Mu'adz, afitanun ya Mu'adz. Ya. Apakah engkau mau membuat fitnah wahai Mu'adz? Apakah engkau mau membuat fitnah? Apakah engkau mau membuat fitnah? Ya. Kalau engkau sholat maka ringankanlah. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya di belakangmu itu ada yang kuat, ada yang lemah. Ya. Ada yang tua, ada yang muda. Ya. Ada anak-anak, ada yang punya hajat. Maka ringankanlah wahai Mu'adz. Ya. Al-Baqarah ringan nggak? Kalau jadi pakai sholat seorang imam sampai selesai, ya berat, Pak. Jangankan Al-Baqarah, An-Naba aja kadang-kadang udah pada batuk-batuk imamnya, apa makmumnya. Amma yatasa'alun, waduh panjang. Makanya di sini Nabi mengatakan ya, catatan yang pertama buat Utsman bin Abil As, waqtadi bi'at'afihim, ya. Jadikanlah yang paling lemah sebagai tolok ukur. Itu imam, pemimpin tuh gitu, Pak. Ya, kalau jadi kita jadikan RT, jadi RW, camat, lurah, tolak ukurnya yang paling lemah, ya. Jadi kalau mengambil kebijakan-kebijakan itu tepat sasaran, ya. Wattakhidh muadzinan la ya'khudh ala adzanihi ajron. Yang kedua catatan Rasulullah bagi Utsman bin As adalah angkatlah muadzin, angkatlah seorang muadzin. Dari sini boleh sebagian masjid itu atau masjid-masjid mengangkat seorang muadzin tetap boleh. Kemudian diberikan gaji, fasilitas itu boleh, ya. Dari negara umpamanya. Seperti di negara Jazirah Arab, di daerah-daerah Jazirah Arab itu ada muadzin tetap, ya. Dia nggak bisa kemana-mana, Pak. Ya. Di zuhur dia azannya, kalau mau kemana-mana paling tidak sebelum zuhur sudah kembali lagi ke masjid. Maka dari itu waktunya diambil. Yang dibayar bukan azannya tapi waktu. Ya, dia harus selalu senantiasa berada di masjid tersebut mengumandangkan azan setiap 5 waktu. Ya, 5 waktu. Kemudian la ya'khudhu ala adzanihi ajron, ya. Namun ia tidak boleh mengambil upah, minta uang dari azannya. Namun kalau dibayar tanpa meminta boleh, nggak jadi masalah. Ya.
Jadi ini apa namanya sunnah yang pertama ya. Ketika adzan siapapun ya dari antum semua mau adzan niatnya harus ikhlas ya. Terus kalau disuruh adzan sama pengurus masjid, Pak adzan Pak, emang mau bayarannya berapa? Jangan, nggak boleh ya. Kecuali antum habis adzan tiba-tiba dikasih uang ya, Pak makasih ya adzannya tadi Masya Allah mengingatkan saya seperti adzannya Masjidil Haram, Masya Allah, atau Masjid Nabawi. Ada memang muadzin yang suaranya itu bisa mirip persis dengan muadzinnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada nggak? Ada, melengking suaranya. Itu sunnah yang pertama. Ya. Sunnah yang kedua bagi seorang muadzin ya, an yakuna tahiran minal hadatsain. Ya. Hendaknya seorang muadzin itu suci dari hadatsain, dari dua hadas. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Ini sifatnya anjuran. Ya. Dianjurkan bagi, jadi bukan wajib Pak, anjuran. Dianjurkan bagi seorang muadzin ya, suci dari dua hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar ya. Jadi sebelum adzan hendaknya suci dia dari hadas kecil apalagi hadas besar ya. Wudu dulu umpamanya sebelum adzan. Lima marra fima yustahabbu lahul wudu, sebagaimana telah dijelaskan pembahasan ya bagaimana hal-hal yang dianjurkan dari wudu. Kita pernah membahas tentang bab wudu ya. Jadi paling tidak seorang muadzin itu kalau mau adzan dianjurkan untuk berwudu. Kalau tidak ada air berarti ya tayamum, ya, tayamum. Namun ini sifatnya anjuran sunnah ya. Kemudian yang ketiga, hal yang dianjurkan bagi seorang muadzin an yakuna qa'iman mustaqbilal qiblah. Hendaknya bagi seorang muadzin qa'iman, berdiri ya ketika ingin mengumandangkan adzan. Berarti berdiri bagi seorang muadzin ketika ingin mengumandangkan adzan ini termasuk sunnah. Dianjurkan bagi seorang muadzin qa'iman, berdiri mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Ya menghadap kiblat. Qala Ibnul Munzir ya, Ibnul Munzir mengatakan al-ijma'u ala anna al-qiyama fil adzani minas sunnah ya. Para ulama ijma' sepakat bahwasanya berdiri ketika mengumandangkan adzan termasuk bagian dari sunnah. Ini perkataan salah seorang ulama yang bernama Ibnul Munzir. Li'annahu ablagu fis sama. Karena ketika seorang muadzin mengumandangkan adzannya dengan berdiri, alasan beliau ya, suaranya bisa lebih keras dibandingkan adzan sambil duduk apalagi tiduran. Allahu Akbar sambil tidur gitu ya. Jadi ketika kita berdiri suara itu lebih lantang, lebih keras ya. Alhamdulillah kita di zaman sekarang hidup dengan teknologi Masya Allah canggih, ada speaker, ada toa, apalagi kalau muadzinnya lagi males setel rekaman ada seperti itu ya, setel rekaman ada. Sekarang teknologi tinggi ya. Jadi anjurannya berdiri kemudian menghadap kiblat ya. Wa ana minas sunnati an yastaqbilal kiblata bil adzan ya. Dan juga bahwasanya termasuk dari sunnah ketika adzan yaitu menghadap ke arah kiblat. Artinya kalau kita nggak tahu arah kiblat gimana nih? Ya. Berarti fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, kata Allah. Nggak tahu nih, kemudian di handphone kita nggak ada aplikasi arah kiblat, kemudian nggak ada orang bisa ditanya, ya maka hadap mana saja, ya. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Zalika anna muadzini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yuadzinuna mustaqbilil qiblah ya.
Dan adalah para muazin Rasulullah SAW, mereka semua ketika mengumandangkan azan menghadap kiblat. Ya, nanti akan kita bahas muazin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi para muazin Rasulullah ketika azan itu menghadap kiblat, dan ini termasuk di antara perkara yang disunnahkan. Ya. Kemudian di masyarakat kita tuh azan itu ada yang disalahgunakan. Ya. Jadi salah penempatan azan. Contohnya di mana, Pak? Di kuburan, ya. Di kuburan sebagian masyarakat kita ketika menguburkan jenazah, mereka mengumandangkan azan di mana? Di kuburan, di atas atau di bawah? Di liang lahat. Di bawah liang lahat. Ya. Persepsi mereka, analogi mereka ketika lahir ke muka bumi diadzankan, meninggalkan dunia juga diadzankan. Padahal fungsi azan diantaranya panggilan sholat untuk orang yang masih hidup. Orang sudah mati nggak bisa sholat, ya. Bahkan mandinya aja dimandiin. Jadi orang yang sudah meninggal itu bukan diadzankan, jadi cukup dikuburkan saja, kemudian diratakan dengan tanah sejengkal, setelah itu kemudian didoakan. Jadi syariat azan untuk orang yang sudah meninggal di liang kubur itu tidak ada di zaman Rasulullah dan para sahabat. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sunnah yang keempat bagi muadzin, ya, an yaltafita bi ra'sihi wa unuqihi yaminan, ya, inda qaulihi hayya 'ala shalah wa shimalan inda qaulihi hayya 'alal falah, ya. Menghadapkan wajahnya dan lehernya ke sebelah yaminan, sebelah kanan, ya. Leher kan sini, ya. Menghadapkan lehernya ke sebelah kanan inda qaulihi, ketika mengucapkan hayya 'alas shalah. Disunahkan lehernya menghadap sebelah kanan, ya. Hayya 'alas shalah. Ini sunnah. Leher saja. Nanti pembahasan dada ikut madhab kanan nggak, Ustaz? Nanti kita bahas. Ya. Jadi disunahkan bagi seorang muadzin ketika mengucapkan hayya 'alas shalah menghadapkan lehernya ke sebelah kanan, ya. Hayya 'alas shalah, ya. Wa shimalan inda qaulihi hayya 'alal falah, ya. Dan menghadapkan lehernya ke sebelah kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah, ya. Jadi hayya 'alas shalah 2 kali, balik kanan lehernya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Nah, setelah itu hayya 'alal falah menghadap ke kiri lehernya. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Dan ini termasuk perkara sunnah bagi seorang muadzin, ya. Jangan nyeleneh, ya, madhabnya ke atas gitu kan. Dari bawah ke atas gitu, ya. Ada juga, ya. Ada. Biar suaranya panjang dia ke atas. Ya. Sunnahnya ke kanan atau ke kiri, ya. Itu masalah leher, ya, leher. Adapun kata para ulama, dada itu tidak ada dihadapkan sebelah kanan dan sebelah kiri. Kan ada yang begini, ya, ikut semuanya, ya. Hayya 'alas shalah, ya. Jadi hanya leher saja yang menghadap ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini sunnah bagi seorang muadzin, ya. Gampang apa susah kalau lagi azan leher ke kanan sama ke kiri? Ya gampang, gampang, ya. Dengan leher menghadap ke kanan dan ke kiri, ya, ketika mengucapkan 2 kalimat ini maka mendapatkan pahala, kan gampang, ya. Madhab kiblat dapat pahala, ya. Ikhlas dapat pahala, ya. Kemudian hadisnya atau dalilnya an Abi Juhaifah, dari Abi Juhaifah radhiyallahu taala anhu, annahu ra'a Bilalan yu'adzin, bahwa dia pernah melihat Bilal sedang mengumandangkan azan, ya. Jadi Abu Juhaifah ini pernah melihat Bilal sedang mengumandangkan azan, ya. Qala, maka dia mengatakan faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna,
Kemudian saya ikuti mulutnya Bilal maksudnya ya, ke arah sini dan ke arah sini. Hahuna wa hahuna. Maksudnya ke arah lehernya ke arah kanan dan ke arah kiri. Diikuti oleh Abu Juhaifah. Azannya ketika Bilal sedang mengumandangkan azan. Hayya 'alas shalah, diikuti. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, diikuti oleh Abu Juhaifah. Nah, ini dalil menunjukkan sunnah bagi seorang muadzin ketika mengucapkan dua kalimat ini, hayya alah namanya. Hayya alatain itu kalimat hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah. Namanya hayya alataini. Ya, maka disunahkan untuk menghadapkan lehernya ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya. Pernah lihat muadzin seperti itu? Ya, lehernya sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau dari bawah ke atas ada nggak? Ya, saya pernah lihat. Ini dalilnya dari mana nih? Hayya 'alas shalah. Jadi mungkin semakin ditarik semakin panjang kali ya. Itu menurut dia. Padahal nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Ada dalilnya menghadap kanan dan menghadap kiri. Itu pun hanya leher, dada nggak usah ikut miring. Ya, badan tidak usah ikut miring ke kanan dan ke kiri. Nah, ini sunnah yang keempat bagi seorang muadzin. Ya. Kemudian sunnah yang kelima, an yudkhila isba'aihi fi udhunaihi. Ya. Hendaknya dianjurkan bagi seorang muadzin ketika mengumandangkan azan, yudkhila isba'aihi fi udhunaihi. Memasukkan ya dua jarinya ke dalam telinga. Ya, dua jarinya ke dalam telinga. Ini berarti perkara sunnah. Ya. Dalilnya liqauli Abi Juhaifah, dari Abu Juhaifah juga. Ya. Ra'aitu Bilalan, aku pernah melihat Bilal yu'adzinu wa yaduru. Ya. Aku pernah melihat Bilal sedang mengumandangkan azan, kemudian Bilal itu berputar. Wa yutsbi'u fahu hahuna wa hahuna. Ya. Dan mengarahkan mulutnya ke arah sini dan ke arah sini, maksudnya ke arah kanan dan ke arah kiri. Wa isba'ahu fi udhunaihi, sedangkan dua jarinya berada di telinganya. Iya, jadi sifat azannya Bilal seperti itu, sunnahnya Pak. Ya, Masya Allah ya. Bilal azan jadi sunnah bagi umat Rasulullah SAW. Itu diantara keutamaan Bilal. Bilal bin Rabah. Jadi ketika mengucapkan hayy alatain, ya, selain lehernya menghadap kanan dan menghadap kiri, disunahkan bagi seorang muadzin memasukkan kedua jarinya di dalam telinga. Ya. Hayya 'alas shalah, ya. Hayya 'alas shalah. Kemudian hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ya. Nah, ini sunnah-sunnah bagi seorang muadzin. Ada nggak muadzin yang memasukkan jarinya ke dalam telinga? Ada ya, tapi sedikit Pak ya. Ya, jarang ya. Namun di sebagian masjid ada yang masih menegakkan sunnah tersebut. Ya, biasanya kalau Jumatan, ya, Jumatan seperti itu. Bukan seperti ini Pak. Ya, tapi masukkan apa? Jari. Kalau kan telapak tangan ya, bukan kupingnya ditutup sama telapak tangan enggak. Namun dimasukkan kedua jari, telinga kanan, telinga kiri dimasukkan. Kemudian baru menoleh ke kanan dan ke kiri. Leher menengok ke kanan dan menengok ke sebelah kiri. Ya. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sunnah berikutnya yang keenam, an yarfa'a sautahu bin nida. Ya. Hendaknya seorang muadzin yarfa'a sautahu bin nida, ya. Mengeraskan suaranya ketika mengumandangkan azan, dikeraskan. Jangan suaranya lemah lembut. Allahu Akbar ya. Ya. Muadzin itu sunahnya suaranya keras yang lantang. Ya. Makanya ketika Abdullah bin Zaid cerita mimpinya tentang masalah azan kepada Rasulullah, bukannya Abdullah bin Zaid yang suruh azan, malah siapa? Bilal. Udah kalau gitu kamu pergi ke Bilal, ajarkan Bilal azan, biar dia yang mengumandangkan azan. Karena suara Bilal itu lebih keras tuh, ya, lebih keras. Karena hikmah azan tuh untuk memanggil orang sholat, semuanya sedang di dalam rumah, dalam rumah.
Alhamdulillah sekarang ada toa. Biasanya masjid-masjid di kampung tuh suara toanya gimana? Itu lebih kenceng terdengar di mana-mana. Apalagi kalau masjid di bukit-bukit, ya, toanya tinggi sehingga bisa terdengar sampai mana-mana itu suara azan. Dan disunahkan seorang muadzin tuh punya suara keras, ya, keras. Ya, muadzin Masjid Nabawi, muadzin Masjidil Haram sekarang suaranya lantang-lantang, keras-keras, masya Allah, dan panjang. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, dipanjangkan, oh, nafasnya panjang. Ya. Jadi kalau mau nafas panjang itu, kata salah satu guru anak itu, renang, Pak. Renang itu bisa memperpanjang nafas, ya. Kemudian menyelam, lari, menyelam tapi timbul lagi, kalau nggak timbul lagi lewat. Menyelam, ya, itu bisa memperpanjang nafas. Jadi kalau mau panjang nafasnya ketika baca Quran seperti itu. Begitu juga ketika azan. Dan nafas itu kan ada berbagai macam, ya. Ada nafas perut, nafas leher, ya, nafas dada, diafragma. Kalau mau panjang nafasnya antum ketika baca Quran atau azan, itu pakai nafas apa kira-kira? Nafas perut, betul, nafas perut. Itu nafasnya panjang, tuh. Ya, jadi tarik nafas, antum simpan di dalam perut. Ya, begitu bersuara indikasi yang benar nafas perut. Begitu kita mengeluarkan suara, perutnya mengencang, mengeras. Itu betul. Ya, perut mengeras ketika kita bersuara, keluar sedikit-sedikit, ya. Nafasnya lewat mulut, kemudian perut mengeras. Itu nafas perut. Ya. Kalau qori kan latihannya seperti itu. Teman saya ada seorang qori yang dia sudah tobat, ya, dari qori. Dia bilang latihannya itu seperti itu. Kalau pagi teriak, bangun tidur teriak, Pak. Wah, dari tinggi ke rendah, ya. Kemudian ke sedang-sedang saja suaranya tinggi lagi. Ya, itu kalau itu biasanya kena penyakit ini, Pak, hernia. Karena suka apa? Ngeden. Ya, ngeden. Ada sebagian guru saya itu dia kena hernia ketika jadi qori. Karena suka apa? Ngeden-ngeden gitu, ya, kena hernia. Ya. Jadi dioperasi. Dari ada tobat, ya. Iya, di qori. Padahal Allah berfirman walaqad yassarnal Qur'ana, ya. Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran. Baca Al-Quran itu mudah, ya. Enggak apa namanya, Masya Allah, ya. Tarik nafas, buang lagi, tarik nafas. Dari ta'awudz ke basmalah saja itu lama sekali untuk tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Padahal tinggal baca aja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Biasa aja, ya. Biasa aja, ya. Jangan apa, takalluf tuh terlalu berlebihan, ya, terlalu berlebihan. Biasa aja. Allah telah memudahkan Al-Quran. Jangan dibuat sulit, ya. Langgamnya pun jangan macam-macam, pakai langgam Jawa. Ya. Pernah nggak? Itu kayaknya bayar request. Baca Quran pakai langgam Jawa, ya Allah, ya. Itu haram, nggak boleh, Pak. Ya, nggak boleh. Baca Quran itu, ya, pakai langgam Arab, ya. Jadi memang disunnahkan untuk dilakukan ketika membaca Al-Quran. Makanya ada ancaman bagi orang-orang yang ketika baca Quran itu tidak dilakukan. Kata Nabi SAW, laisa minna ma la yataqana bil Quran, malam yataqana bil Quran. Ya. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak melakukan bacaan Al-Quran ketika dia membaca Al-Quran. Jadi sunnahnya memang dilakukan. Namun lagu di sini bukan maksudnya bebas, ada lagu Jawa, langgam Sunda, ya. Sampai-sampai pernah, ya, ada Al-Fatihah itu manuk dadali itu dimasukkan ke Al-Fatihah. Masya Allah, saya bilang ada. Gimana kira-kira? Pernah dengar nggak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Ya, itu juga rusak semuanya jadinya. Rusak semuanya. Azan juga seperti itu, ya. Bukan karena dari Jawa terus azannya langgam Jawa, dari Sunda langgam Sunda, dari Sumatera langgam Sumatera. Enggak.
santai. Sesuai dengan tabiat masing-masing gitu kata Ibnul Qayyim ya rahimahullah. Melakukan itu sesuai dengan tabiat masing-masing. Baik adzan maupun melakukan Al-Qur'an. Makanya kalau kita lihat imam-imam besar, Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu lagu langgam Al-Qur'annya satu sama lain beda atau sama? Beda, ya. Misalnya Syekh Sudes langgamnya seperti ini, ya kan? Syekh Ali Hudzaify Imam Masjid Nabawi langgamnya seperti ini. Karena mereka apa? Dari tabiat, ya. Dari tabiat langsung. Apa yang ada tabiatnya muncul ketika membaca Quran, ya seperti itu lagunya. Jadi antara satu imam dengan imam lain punya karakteristik tersendiri, ya enggak? Beda-beda, ya. Syekh Sudes Imam Masjidil Haram itu beda-beda. Ada 5 lebih imam di sana. Satu sama lain beda-beda, mengikuti tabiat mereka. Itu yang paling bagus kata Ibnul Qayyim. Ya, tabiat. Iya. Nah, ini yang paling bagus ketika melanggamkan baik itu Al-Qur'an maupun adzan. Ya, adzan. Kemudian pertanyaannya, boleh tidak Ustadz meniru langgam yang kita suka, misalnya Syekh Fulan ya ketika sedang baca Quran kita suka, atau Syekh Fulan ketika mengumandangkan azan, boleh tidak? Boleh kata para ulama, dengan catatan ya selagi tidak merusak makna. Kalau azan, ya, kalau Al-Quran selagi tidak merusak kaidah tajwidnya, itu boleh. Karena ada orang diberikan anugerah ya, dengar sekali 2 kali begitu baca Quran atau azan bisa niruin, bisa nggak? Ada nggak? Ada, itu Masya Allah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada orang bisa menirukan azan muadzinnya Masjidil Haram, ya, Masjid Nabawi ada. Begitu dia praktekkan di masjidnya atau musolanya, orang yang di rumah dengar, loh, kok azannya seperti di Masjid Nabawi, jadi rindu, Masya Allah. Ada yang nangis, dengar azan aja nangis, Masya Allah. Ingat ketika sedang umroh, sedang haji, itu ada. Ya. Jadi disunahkan untuk mengeraskan suara ketika mengumandangkan azan, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Ya, tidaklah mendengar sejauh suara muadzin, tidaklah mendengar sejauh suara muadzin baik dari golongan jin ataupun manusia atau sesuatu yang lain, illa syahidalahu yaumal qiyamah, kecuali mereka semua bersaksi pada hari kiamat. Masya Allah, ya. Itulah keutamaan muadzin, Pak. Siapapun yang mendengar suaranya, ya, maka semua akan bersaksi di hari kiamat, baik jin, ya, maupun manusia ataupun sesuatu apapun, termasuk malaikat, ya. Namun kalau jin kafir itu, dia dengar suara azan gimana? Lari sambil terkentut-kentut, ya, terkentut-kentut sampai tempat yang tidak terdengar azan. Ya. Pernah kita sampaikan ya beberapa pertemuan yang lalu, ketika di Masjid Nabawi dikumandangkan azan, ya, setan-setan tuh lari sampai ke tempat yang namanya apa? Rauha. Ya, Rauha itu jaraknya dari Masjid Nabawi berapa kilo? Kurang lebih 30 kilo lebih. Kalau dari sini azan 30 kilo lebih kemana? Ke Bogor. Setannya lari ke Bogor, Pak. Bahwasannya naik kapal, Ustaz? Ya namanya lari ya lari, nggak naik kapal lari. Azan sudah selesai, balik lagi nggak setannya? Ya balik lagi, Pak. Balik lagi. Makanya muadzin itu Masya Allah. Bahkan para ulama khilaf ya, lebih utama mana muadzin atau imam? Sebagian mengatakan lebih utama muadzin, sebagian ulama mengatakan lebih utama imam. Ya. Jadi kalau ada kesempatan azan, ya azan, Pak. Ya Masya Allah, azan. Ya. Ada yang pernah ikut lomba azan? Benar, ya Masya Allah. Ya bagus, ya bagus. Nah sekarang kita akan bahas terkait muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apakah muadzin Rasulullah itu hanya Bilal? Ya, padahal ketika itu masjid kaum muslimin itu ada 3. Yang pertama Masjidil Haram,
yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Kuba. Ya kalau cuman Bilal bingung dong, dari sini ke sini ya jauh. Yang mana belum ada KRL, belum ada pesawat. Apakah hanya Bilal? Ya, maka tidak jawabannya. Namun muadzin pertama Rasulullah SAW adalah Bilal bin Rabah. Ya, kita akan bahas ya sedikit terkait Bilal bin Rabah. Ya, beliau merupakan as-sabiqunal awwalun, termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk agama Islam. Bilal bin Rabah, insyaallah. Ya. Dan Bilal merasakan siksaan Quraisy ya di awal datangnya agama Islam. Berat jamaah Bilal dulu, sampai diikat di tengah padang pasir ya, kemudian disiksa, dipecut, ditimpa sama batu ya. Dan Bilal menjadi muadzin Rasulullah SAW sepanjang hidup Nabi SAW ya, baik dalam keadaan safar maupun mukim, muadzinnya Bilal ya. Kalau Nabi SAW safar, Bilal ikut. Begitu datang waktu sholat, azan wahai Bilal, suruh azan. Begitu juga mukim ketika di Madinah. Bahkan ketika Fatu Mekah, Bilal azan, naik ke atas Ka'bah. Ya. Kemudian ada yang menyatakan Bilal sempat beberapa saat pernah menjadi muadzin di zaman Abu Bakar. Jadi Rasulullah sudah wafat, Bilal itu sempat beberapa kali menjadi muadzin. Bahkan ada juga yang mengatakan pernah satu kali mengumandangkan azan di zaman Umar. Ya, Abu Bakar sudah meninggal, Umar menjadi Amirul Mukminin. Bilal pernah sekali-kalinya mengumandangkan azan di zaman Umar. Kenapa? Karena para sahabat rindu dengan azannya di Bilal. Dan ketika Bilal azan di masa Umar, semuanya pada nangis. Ingat kepada siapa? Rasulullah SAW. Bilal tuh nggak kuat, Pak. Sepeninggal Nabi SAW, Bilal tuh kalau azan nangis sampai minta izin pensiun sama Abu Bakar. Namun kalau semua, wahai Bilal, kami kangen sama Rasulullah di zaman Umar. Coba hendaknya engkau azan meskipun sekali saja. Ya. Begitu Bilal azan, Bilal nangis, semuanya masyarakat penduduk kota Madinah nangis. Ya. Ingat kepada Rasulullah SAW. Ya. Itu yang pertama, Bilal bin Rabah. Ya. Asalnya dari mana? Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Berarti kulitnya apa? Hitam, negro, Pak. Negro, orang negro. Ya. Budak. Ya. Budak Quraisy dulu ya. Budak. Kalau sekarang perbudakan sudah dihapus ya. Namun di Bandung masih ada budak nggak? Budak letik. Malaysia juga ada budak-budak gitu ya. Kenapa? Baik. Yang pertama Bilal bin Rabah ya. Yang kedua muadzin Rasulullah ya, Abdullah bin Ummi Maktum, atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum. Pernah kita bahas ya, ketika azan Bilal yang pertama, subuh yang pertama, kemudian kata Nabi SAW ya, makan sahurlah, sesungguhnya azan Bilal itu tidak mencegah makan sahur kalian. Ya. Baru kemudian kedua azannya Ibnu Ummi Maktum, azan subuh yang kedua. Nama beliau adalah Amr bin Qais bin Zaidah bin Al-Asam. Ya, jadi namanya Amr bin Qais. Lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Ummi Maktum. Beliau ini tunanetra jemaah. Ibnu Ummi Maktum ini tunanetra, matanya buta. Ya. Namun Ibnu Ummi Maktum atau Amr ini termasuk orang yang pertama menyambut seruan Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Beliau yang pertama kali menyambut. Saya mau, setuju. Ya. Ibnu Ummi Maktum. Diriwayatkan dari jalur Ibnu Ishaq dari Al-Barra, ia mengatakan yang pertama datang kepada kami adalah Mus'ab bin Umair. Yang datang kepada kami di sini penduduk kota Madinah. Karena Nabi pertama kali mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk mendakwahkan agama Islam di kota Madinah. Mus'ab bin Umair, pemuda yang kaya raya, ya necis, begitu masuk Islam ya, semua fasilitasnya di stop oleh orang tuanya. Iya, yang tadinya necis ya, wangi, jadi apa? Ya udah, apa adanya saja. Bahkan yang lebih ironis lagi, begitu Mus'ab bin Umair meninggal dunia ya,
kain kafannya saja tidak cukup untuk mengkafani tubuhnya. Padahal dulu hidup dengan kemewahan, Pak. Begitu masuk Islam ditinggalkan semua sama Mus'ab bin Umair. Ganteng tampan. Kalau ditutup mukanya dengan kain kafannya, kakinya terlihat. Ditutup kakinya, mukanya terlihat. Ngenes nggak tuh, Pak? Tapi mengajarkan penduduk kota Madinah. Beliau orang pertama ke Madinah. Kemudian setelah Mus'ab bin Umair, ya, datanglah Ibnu Umi Maktum ke kota Madinah. Berarti orang kedua yang mendakwahkan penduduk masyarakat Madinah setelah Mus'ab bin Umair adalah Ibnu Umi Maktum. Ya, maka Rasulullah mengangkatnya sebagai pemimpin Madinah apabila Rasulullah SAW pergi berperang, ya, dan beliau mengimami masyarakat. Insya Allah ya. Jadi kalau Nabi berperang keluar kota Madinah, ya, maka Nabi mengangkatnya sebagai pemimpin di kota Madinah. Tunanetra, tunanetra, ya. Dan dia juga jadi imam penduduk kota Madinah. Az-Zubair bin Abi Bakar, ya, mengatakan Ibnu Umi Maktum pergi menuju perang Qadisiyah. Buta ikut perang, dinamanya perang Qadisiyah. Bayangkan, ya. Dan di sanalah dia syahid. Jadi Ibnu Umi Maktum itu syahid ketika mengikuti perang Qadisiyah. Saat itu beliau ditugasi untuk memegang bendera. Jadi kalau perang zaman dulu ada petugas pembawa bendera, ya. Begitu bawa bendera, ya mungkin ditebas atau dipanah, ya. Kemudian Ibnu Umi Maktum, ya, syahid. Dan Ibnu Umi Maktum sama seperti Bilal adalah muadzin Rasulullah SAW di kota Madinah. Di kota Madinah. Kenapa wong yang mengajarkan Bilal siapa? Afan, yang mengajarkan Bilal Abdullah bin Zaid. Namun azan subuh, ya, yang kedua dikumandangkan oleh Ibnu Umi Maktum, yang pertama oleh Bilal. Ya, jadi bagi-bagi tugas ketika azan subuh, ya. Kemudian muadzin yang ketiga Abu Mahdhurah. Abu Mahdhurah. Nama beliau adalah Aus bin Mughirah al-Jumahi. Jadi namanya Aus bin Mughirah al-Jumahi. Rasulullah SAW memerintahkan, ya, Abu Mahdhurah untuk mengumandangkan azan di Mekah. Ya, sekembalinya beliau dari Hunain. Jadi ketika Mekah ditaklukkan oleh kaum muslimin, ya, Fatu Mekah, Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Jadi Bilal langsung manjat Ka'bah, Pak, begitu Fatu Mekah. Ya. Kemudian sebagian pemuda Quraisy yang ketika itu masih kafir, ya, yang masih belum lapang dada menerima agama Islam, menirukan suara Bilal dengan maksud mengejek, mengolok-olok, namun ditirukan. Jadi Bilal, Allahu Akbar, ya. Pemuda Quraisy yang mendengar ngejek Bilal dengan cara menirukan, ya. Allahu Akbar, diejek-ejek Bilal, ya. Kemudian sampai salah seorang pemuda yang bernama Abu Mahdhurah al-Jumahi pun meniru-niru azan Bilal dengan maksud mengolok-olok, ya. Ketika itu Abu Mahdhurah berusia 16 tahun. Ketika Fatu Mekah, ya. Dan Abu Mahdhurah ini termasuk orang Quraisy yang paling merdu suaranya. Saat ia mengangkat suara mengikuti Bilal, mengejek Bilal mengumandangkan azan, maka Rasulullah SAW mendengarnya, ya. Kemudian Nabi SAW memanggilnya dan mendudukkannya. Kamu pemuda sini, ya, duduk, kata Nabi SAW, ya. Abu Mahdhurah menyangka inilah akhir kehidupannya. Aduh, mati deh gue gitu, ya. Habis deh. Namun Rasulullah malah mengusap dadanya dan ubun-ubun. Jadi dadaku malah diusap oleh Rasulullah, dan ubun-ubunku juga diusap oleh Rasulullah SAW. Maka Abu Mahdhurah pun mengatakan, demi Allah, hatiku terasa dipenuhi keimanan dan keyakinan, dan aku meyakini ia adalah utusan Allah. Masuk Islam, Pak. Ya. Kalau kita jadi Rasulullah gimana kira-kira? Mungkin kita arogan, kurang ajar, ente bila lagi azan diolok-olok. Ini enggak dipanggil, kamu sini, coba duduk, terus dielus-elus, ya. Dielus-elus dadanya, ubun-ubunnya dielus-elus, ya. Langsung dia masuk ke dalam agama Islam, ya. Kemudian setelah Abu Mahdhurah beriman, maka Rasulullah SAW mengajarinya azan. Berapa kalimat? Ada yang 17 kalimat, ada yang 19 kalimat dengan pengulangan syahadatain, ya, dengan pengulangan syahadatain, ya. Dan jadilah Abu Mahdhurah orang pertama yang mengumandangkan azan, ya, setelah Rasulullah
meninggalkan Mekah menuju Madinah. Berarti dia muadzin Rasulullah di Mekah. Ya, Abu Mahdhurah. Dan ia terus menjadi muadzin Masjidil Haram hingga akhir hayatnya. Abu Mahdhurah. Kemudian dilanjutkan oleh keturunan-keturunannya hingga waktu yang lama, bahkan ada yang mengatakan hingga masanya Imam Syafi'i rahimahullah. Iya, itu keturunannya jadi Abu Mahdhurah yang mengumandangkan azan di kota Mekah. Ya. Kemudian yang keempat, muazin Rasulullah yang keempat, Sa'ad Al-Qarraz. Ya. Sa'ad Al-Qarraz. Sa'ad Al-Qarraz adalah mantan budak Ammar bin Yasir. Jadi Ammar bin Yasir dulu punya budak namanya Sa'ad Al-Qarraz. Dan Sa'ad Al-Qarraz ini, ia muazin Rasulullah SAW di Masjid Quba. Masjid Quba. Di Madinah tadi siapa? Bilal dan Ibnu Umi Maktum. Di Mekah Abu Mahdhurah. Ya, di Quba, Masjid Quba, Sa'ad Al-Qarraz. Ya, Sa'ad Al-Qarraz muazin Rasulullah SAW di Masjid Quba. Ya. Dan pada laqab Al-Qarraz ini, pada nama Sa'ad ini laqab, ya, julukan. Ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi bahwa Sa'ad pernah mengadu kepada Rasulullah tentang sulitnya perekonomian. Jadi dia pernah terlilit hutang, ya, ekonominya sulit. Maka Nabi SAW memberikan masukan kepada Sa'ad agar ia berdagang. Coba kamu dagang, kata Rasulullah. Ya. Lantas dia pun pergi ke pasar dan membeli sedikit Al-Qarraz. Al-Qarraz itu daun pohon yang dapat dibuat untuk menyamak, namanya qarraz. Ya, daun dibuat untuk menyamak. Kemudian dia jual, ya. Dari penjualan itu dia mendapat keuntungan yang sangat banyak, masya Allah. Jual daun pasar, untungnya banyak. Akhirnya ia pergi menemui Nabi SAW untuk mengabarkan hal ini. Ya, maka beliau SAW menasihati agar ia menekuni perdagangannya, yaitu menjual daun al-qarraz untuk menyamak. Maka dikenal dengan Sa'ad al-Qarraz. Saat si penjual daun al-Qarraz. Insyaallah, ya. Kalau kita penjual tempe apa? Zaid at-tempe. Ya, Sa'ad al-Qarraz, ya. Dan di zaman Rasulullah SAW, Sa'ad merupakan muadzin di Masjid Quba. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, ya, sang khalifah Abu Bakar As-Siddiq menugaskannya untuk azan di Masjid Nabawi. Ya, dimutasi, Pak. Begitu Abu Bakar jadi khalifah, Sa'ad Al-Qarraz dimutasi dari Masjid Quba ke Masjid Nabawi, ya. Kenapa? Karena Bilal tak mau lagi menjadi muadzin setelah Rasulullah SAW wafat. Bingung Abu Bakar, gimana nih Bilal nggak mau jadi muadzin lagi. Akhirnya saat kamu Madinah, ya, jadi muadzin Masjid Nabawi. Ya. Kemudian setelah saat wafat, ya, maka anaknya melanjutkan rutinitas sang ayah menjadi seorang muadzin, mengumandangkan azan di Masjid Nabawi. Ya. Kemudian yang kelima, muadzin Rasulullah SAW, Ziyad bin Al-Harith As-Sudai. Ya, Ziyad bin Al-Harith As-Sudai. Ya. Sebagian ahli fikih mengatakan bahwa Ziyad juga termasuk muadzin Rasulullah SAW. Ya. Namun pendapat yang lebih kuat, Ziyad tidak termasuk muadzin Rasulullah SAW. Dengan demikian, muadzin Rasulullah SAW ada berapa? 4. Ya, yang pertama siapa? Bilal. Yang kedua Ibnu Umi Maktum. Yang ketiga Abu Mahdhurah. Yang keempat Sa'ad Al-Qarraz. Ya. Kita ulangi, kalau di muadzinnya di kota Madinah siapa? Bilal dan Ibnu Umi Maktum. Ya. Di Mekah Abu Mahdhurah. Di Masjid Quba Sa'ad Al-Qarraz. Baik. Demikian, ya, pengajian yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada waktu sedikit, ada pertanyaan jemaah, silakan. Iya, Pak. Ketika hayya 'alatain, ya, ketika mengucapkan dua kalimat, hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alal falah, ya. Jadi memalingkan leher ke sebelah kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, bersamaan dengan itu memasukkan kedua telinga. Ya. Hayya 'alas shalah, ya. Hayya 'alal falah. Sebagian ulama mengatakan dari
dari awal bagiannya. Yang jelas itu termasuk bagian dari sunnah. Dua telinga bukan telapak tangan, namun dua jari ke dalam lubang telinga. Ya, Allahu taala alam. Baik. Nah, Pak? Iya, telunjuk boleh ya. Kalau jempol jarang ya, Pak. Jempol. Kedua telunjuk. Nah, ini yang lebih umum. Ya. Ada hikmah yang baik di dalamnya, meskipun mungkin ada sebagian ya hukum syariat yang memang Allah singkap hikmahnya, tapi ada hikmah yang baik. Kalau berdiri tadi dijelaskan oleh para ulama kenapa disunahkan berdiri agar suara lebih keras, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi jemaah? Iya, Pak. Iya. Iya. Ketika seseorang itu berdemo dan meninggal, itu statusnya tidak ada yang atau Iya. Yang berdemo meninggal dunia, ya. Iya, dia seorang muslim, ya. Iya. Kita harus punya dalil kalau dikatakan dia syahid itu, ya. Syahid itu sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Meninggal mendapatkan pahala syahid. Di antaranya, ya, wanita yang melahirkan kemudian meninggal dapat pahala syahid. Kemudian tenggelam. Kemudian mati karena tertiban reruntuhan, dia mendapat pahala syahid. Namun meninggal ketika berdemo itu sepertinya nggak ada di dalam hadis. Ya, meninggal ya seperti umumnya orang aja. Mudah-mudahan ya husnul khotimah, kita harus husnudzon, ya. Kita doakan dia mudah-mudahan husnul khotimah, ya. Sebelum meninggal dia taubatan nasuha, istighfar taubatan nasuha, kemudian mengucapkan la ilaha illallah, ya. Jadi tidak boleh kita suudzon, jadi harus husnudzon. Setiap ada kaum muslimin yang meninggal, maka kita doakan semoga husnul khotimah, Karena hukum asal seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu husnudzon. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas tidak ada itu dalam dalil itu meninggal demo itu syahid itu nggak ada. Iya, Pak. Ya, narifin nggak boleh. Tapi saat terus pasti merasa kami tapi lebih ini tetap karena dia ya yang kelaparan. Kemudian malam yang diberikan tadi itu itu gimana? Boleh? Ya, yang namanya baca Quran, yang namanya dakwah, ceramah itu nggak boleh pasang tarif. Ustadz aja makelar gitu. Iya. Ya, kalau memang si Ustadz B-nya tidak minta, dia ikhlas, ya kemudian diberitahu seperti itu dan dia tidak minta, itu insya Allah nggak apa-apa, Pak. Yang dosa justru Ustadz A-nya narifin, apalagi minta fee. Ya, ente kan dapat ini dari Ana nih, ya, Ana minta fee dong berapa persen. Yang baca Quran siapa, yang minta fee siapa, kan gitu. Masya Allah, Al-Quran di negara kita aja bukan cuma ditarifin, Pak, dikorupsi. Benar nggak? Korupsi pengadaan Al-Quran sampai dikorupsi, ya. Semua lini, hampir semua lini pengadaan Al-Quran. Terakhir catering haji, ya, aduh, sampai geleng-geleng kepala. Umat nih, uang umat nih, hati-hati. Uang umat tuh hati-hati. Pertanggung jawabannya tinggi nanti di ontorok. Berbuat zalim pada manusia. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, aku lebih suka berbuat 100 dosa kepada Allah dibandingkan berbuat 1 dosa kepada manusia. Urusannya berat, Pak. Kalau berbuat zalim kepada manusia itu urusannya berat. Apalagi
manusianya banyak ya, muslimin, apalagi urusan ibadah gimana, wah berat. Jadi narifin nggak boleh, dakwah narifin. Ustaz mau nggak ceramah di sini? Berapa bayarannya? Gitu kan. Nanti ada budget berapa? Masya Allah budget. Kata panitianya kita cuma punya budget 5 juta Ustaz, wah nggak bisa. Kalau Anda biasanya 20 juta, ya itu 1 jam. Ada nggak Ustaz model gitu? Ada Pak, ada. Panitianya nggak bisa budget segitu, akhirnya nggak jadi. Ya. Itu haram, nggak boleh. Iya, nggak boleh itu. Kalau sudah ceramah kemudian dia dikasih hadiah berupa uang atau misalnya sembako, nggak jadi masalah, kan dia nggak minta, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau sebelum ceramah, sebelum dakwah sudah narifin, nah ini nggak boleh. Ya, dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dan para ulama. Ya Allah, ya Pak. Sekarang lab manager ya, iya. Tak boleh Pak. Apalagi ilmu yang dia dapatkan gratis. Dulu kuliahnya dapat beasiswa, bilang suruh ceramah, narifin umpamanya. Nah, ini haram, nggak boleh. Ilmunya saja gratis kok dia dapat. Ya. Seperti itu. Namun kalau setelah dakwah dia dikasih hadiah, entah uang, entah sembako, ya. Saya punya pengalaman unik. Saya setelah khotib Jumat ya, ada seorang jamaah yang nggak kayak saya kenal ya. Begitu selesai mau pulang dikasih beras Pak, beras. Ustaz tadi Masya Allah khutbahnya bagus Ustaz, nih beras buat. Masya Allah beras ya. Allah, hasil bumi nih Masya Allah. Ya zaman dulu ya, upeti gitu ya. Oh Pak, makasih Pak. Ya, kasih beras Masya Allah. Oh, ya. Dan hadiah itu sunnahnya diterima selagi status dia bukan pegawai. Kalau pegawai namanya gulul, nggak boleh kasih, ya, menerima hadiah. Itu namanya gratifikasi, gulul. Ya. Tapi secara umum ya kalau kita bukan pegawai, hadiah itu sunnahnya diterima untuk memberikan kebahagiaan kepada orang yang memberi hadiah. Ya. Misalnya antum lagi umroh haji ya, ada yang mau ngasih minyak wangi di tangan kita, jangan ditolak, sedih dia. Ya. Meskipun wanginya kita nggak suka, minyak wangi, ya kasih susu, kasih makanan. Makanya orang Arab tuh agak bingung kalau misalnya kita dikasih makanan, dia agak bingung dia, loh kok nggak mau? Sunnahnya itu hadiah diterima, ya, diterima. Ya. Allahu a'lam bishawab. Masih ada nggak Pak? Cukup ya. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.